Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siangnya kelewatan. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun channel sertifikasi guru menjumpai Ibu dan Bapak rekan-rekan sekalian berkaitan dengan informasi kebijakan sertifikasi guru di tahun 2023 mendatang. Ibu dan Bapak sekalian, beredar informasi adanya sertifikasi akan diputihkan, kemudian tidak ada lagi PPG dan sebagainya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, informasi-informasi tersebut tentu akan berlaku manakala RUU Sisdiknas yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR jika itu disetujui ya. Tetapi nyatanya sampai dengan saat ini RUU tersebut justru tidak masuk ya dalam program legislasi nasional baik 2022 maupun 2023. Itu artinya semua ketentuan-ketentuan mengenai kebijakan sertifikasi guru di tahun 2023 tetap akan mengacu pada undang-undang yang lama, yaitu tentunya salah satunya adalah Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Berkaitan dengan sertifikasi, kita akan melihat di pasal 2, kata kuncinya adalah guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional, di mana tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Maka kuncinya, Ibu dan Bapak tetap ya seperti yang lalu-lalu, bahwa untuk mendapatkan sertifikasi harus sudah memiliki sertifikat pendidik. Dengan memiliki sertifikat pendidik, maka akan diberikan tunjangan profesi. Ya, syaratnya guru kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mendapatkan sertifikat pendidik bagi Bapak dan Ibu guru, utamanya adalah Bapak dan Ibu guru yang telah mengajar ya, atau kita sebut sebagai istilah guru dalam jabatan. Sebagai media sharing informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia, channel sertifikasi guru ini akan memberikan semacam pemahaman kepada Bapak dan Ibu supaya tidak terjadi miskomunikasi ya. Di beberapa komentar video kami, beberapa sudah menanyakan, bahkan menyangkal ya bahwa PPG tidak akan lagi dilaksanakan karena sudah ada pemutihan. Nah, jadi informasi-informasi Bapak dan Ibu yang peroleh harus utuh dan lengkap supaya tidak terjadi salah tafsir, kemudian salah paham ya, bahwa kita harus melakukan literasi secara lengkap dan utuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selama RUU Sisdiknas belum disahkan, maka terkait dengan kebijakan untuk guru dan dosen tetap mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Nah, tadi sudah kita bahas ya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi, Bapak dan Ibu syaratnya adalah sertifikat pendidik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian harus mendapatkan sertifikat pendidik terlebih dahulu. Mengacu pada Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022, ada 3 kategori guru yang bisa mengikuti PPG dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Sebelumnya kita akan melihat dulu siapa sebenarnya guru dalam jabatan. Adalah guru yang diangkat sampai dengan tahun 2025. Ini ada di pasal 4 Bapak dan Ibu Permendikbudristek tersebut. Kemudian perlu juga Bapak dan Ibu pahami bahwa pelaksanaan program PPG dalam jabatan memiliki beban belajar 36 SKS atau 2 semester ya, pasal 15 ayat 2. Nah, kemudian baru kita akan merujuk pada pasal 4 ya. Ini agak saya ambil secara acak dari pasal per pasal, tidak semuanya, tetapi saya ambil acak supaya Bapak dan Ibu lebih mudah ya kalau membaca Permendikbud itu. Tentu banyak ya, tapi minimal Bapak dan Ibu bisa mendapatkan intisarinya terhadap 3 kategori guru ini ya. Tadi kita sebutkan bahwa guru dalam jabatan adalah yang diangkat sampai dengan tahun 2025. Lalu guru dalam jabatan itu terbagi menjadi 3 kategori Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua adalah guru XPLPG, dan yang ketiga adalah
guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, tetapi bukan guru penggerak dan bukan guru ex-PLPG. Begitu ya. Jadi ada tiga kategori kita sebutnya, tiga jenis guru ini. Kenapa ini dibedakan? Ya, secara detail kami tidak paham ya mengapa atau apa yang melatar belakangi ini dibedakan, tetapi pemerintah tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri ya untuk kemudian membedakan guru-guru tersebut, dan dengan memberikan keistimewaan atau memberikan penghargaan kepada masing-masing kategori ini ya, begitu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak sekalian, pertama adalah guru penggerak. Guru penggerak adalah guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Itu ada di pasal 4 ayat 2A ya tadi. Kemudian Bapak Ibu guru penggerak akan mendapatkan penghargaan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL setara dengan 36 SKS di pasal 16 ayat 1. Kalau kita lihat beban belajar PPG ada 36 SKS, kemudian Bapak Ibu guru penggerak mendapatkan RPL 36 SKS, ini artinya Bapak dan Ibu tidak mengikuti program PPG. Artinya pembelajaran PPG yang dilaksanakan 36 SKS itu sama sekali tidak perlu diikuti oleh Bapak dan Ibu guru penggerak. Gitu ya, itu RPL-nya ya, penghargaannya. Lalu apakah serta-merta langsung mendapatkan sertifikat pendidik? Tidak demikian ya. Ternyata tetap harus ada seleksi administrasi dan seleksi akademik di awal. Ini pasal 11 ya. Walaupun sebagai guru penggerak, kemudian ketika seleksi administrasi atau seleksi akademik tidak lulus, ya tidak bisa mengikuti proses PPG untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi kuncinya tetap harus lulus di administrasi dan akademik. Kemudian tidak menempuh pembelajaran ini karena tadi RPL-nya 36 SKS, maka tidak menempuh pembelajaran. Tidak uji komprehensif. Uji komprehensif itu adalah ujian perangkat pembelajaran yang dibuat ketika PPG untuk kemudian dipraktekkan di PPL. Nah, ini juga agak berat nih, uji komprehensif ini nilainya harus 70 ke atas. Kalau lulus baru bisa PPL, kalau nggak lulus harus remedial. Itu ya. Kemudian tidak perlu PPL dan tidak uji kinerja ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu penggerak, karena memang untuk menjadi guru penggerak luar biasa ya perjalanannya. Kalau dulu sepertinya waktu belajarnya 9 bulan ya kalau tidak salah ya. Kalau sekarang sepertinya 6 bulan begitu. Memang cukup lama juga. Kemudian untuk menggantikan 36 SKS itu perlu melaporkan tugas yang telah dibuat dalam program guru penggerak. Jadi selama mengikuti program guru penggerak, tugas LK dan sebagainya yang telah dibuat itu di portofoliokan ya, atau diarsipkan. Kemudian nanti pada saat terpanggil mengikuti PPG bisa dilaporkan tugas-tugas tersebut. Kemudian baru terakhir mengikuti uji pengetahuan. Itu ada di pasal 24. Jadi kesimpulannya, untuk guru penggerak itu adalah tetap mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik di awal, tidak mengikuti pembelajaran, tidak sampai dengan uji kinerja tidak diikuti, tetapi melaporkan tugas yang telah dibuat, dan terakhir uji pengetahuan. Kalau uji pengetahuan ini lulus, Ibu dan Bapak sekalian mendapatkan sertifikat pendidik. Lalu pertanyaannya, selama 2022 ini sudah ada Pak guru penggerak, tetapi program PPG-nya tetap mengikuti seperti teman-teman yang lain. Ya, itulah yang di 2022 ini saya melihatnya secara pribadi ya, karena mungkin belum tersinkronisasi secara baik pelaksanaan Permendikbud ini dengan LPTK, sehingga pada saat pelaksanaan PPG di 2022 ini, walaupun guru penggerak tetap mengikuti proses yang ada ya, seperti itu, belum konsolidasi dengan baik. Mudah-mudahan di 2023 yang seperti ini bisa dilaksanakan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah guru ex-PLPG. Siapa guru ex-PLPG ini? Adalah Bapak dan Ibu guru yang pernah mengikuti PLPG ya, dan belum lulus UTN. Ini ada di pasal 4 ayat 2B, tadi sudah kita lihat juga pasalnya. PLPG ini dilaksanakan 2018 sebelumnya ya, dan sebelumnya 2018, 2017, 2016 ya, begitu. Nah, untuk bisa lulus PLPG itu harus lulus uji tulis nasional. Nah,
Ada Bapak dan Ibu guru yang pernah mengikuti PLPG tapi UTN-nya nggak lulus sampai berkali-kali begitu ya. Nah, itu di Permendikbud yang lama tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan tidak tercover ya. Sehingga Permendikbud Ristek yang baru ini di tahun 2022 mengcover lah ya Ibu dan Bapak guru yang sudah pernah PLPG tetapi belum lulus UTN ya. Sudah senior ya. Pengabdiannya tidak diragukan lagi, sudah lama mengabdi ya seperti itu, tetapi belum menikmati sertifikasi karena terbentur belum lulus UTN. Nah, di Permendikbudristek ini di cover dengan Bapak Ibu guru ex-PLPG diberikan RPL 36 SKS sama seperti guru penggerak, sehingga proses pembelajaran PPG tidak diikuti oleh Bapak Ibu guru PLPG. Bedanya dengan guru penggerak, Bapak Ibu guru ex-PLPG hanya seleksi administrasi, tidak ada seleksi akademik ya, ini pasal 11. Kemudian pasal 12-nya ya, tidak ada seleksi akademik, tidak menempuh pembelajaran, tidak uji komprehensif, tidak PPL dan tidak uji kinerja sama dengan guru penggerak dan melaksanakan uji pengetahuan di pasal 24. Jadi untuk Bapak Ibu guru ex-PLPG itu hanya seleksi administrasi kemudian langsung uji pengetahuan. Nah, apakah serta-merta setelah lulus administrasi, ya seleksi administrasi langsung uji pengetahuan? Ya, tidak demikian juga ya, karena Bapak dan Ibu guru ex-PLPG ini PLPG-nya sudah lama sekali ya, 2016, 2017, tahu-tahu langsung suruh ujian ya, mana bisa. Nah, oleh karena itu, di tahun 2022 yang lalu, Bapak Ibu guru ex-PLPG itu tetap mengikuti beberapa kegiatan ya. Pertama konfirmasi kesediaan setelah lulus administrasi, kemudian bersedia mengikuti PPG, begitu prosesnya maksudnya ya. Kemudian kalau bersedia ditetapkan sebagai peserta, kemudian melakukan lapor diri ke LPTK, ada belajar mandirinya juga, ada orientasi, wawasan kebinekaan, penyegaran materi ini selama 1 bulan ya, kemudian proses konversi mata kuliah, kemudian ada proses pengisian dan pengiriman PKS Banpen mahasiswa ini karena biaya pendidikannya dibiayai oleh pemerintah maka harus ada semacam MUU-nya yang harus ditandatangani ya. Kemudian uji kinerjanya hanya konversi dari apa yang sudah dilakukan. Kemudian baru uji pengetahuan. Begitu ya Ibu dan Bapak sekalian. Nah, kalau prosesnya masih sama dengan 2022, maka 2023 nanti Bapak Ibu guru ex-PLPG juga akan melaksanakan kegiatan yang sama seperti ini ya. Kalau tidak salah ada sekitar 12 ribuan guru yang sudah mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan ini, ada 8 ribuan sekian ya kalau nggak salah, masih menyisakan sekitar 4 ribuan. Nah, itulah yang nanti yang di 2023 akan mengikuti kegiatan PPG-nya sebagai guru ex-PLPG. Nah, kemudian yang berikutnya adalah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, bukan guru penggerak, bukan guru ex-PLPG. Ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah guru TMT-nya sampai dengan Desember 2015, nanti mengikuti PPG dalam jabatannya disebut PPG dalam jabatan kategori 1 begitu ya. Diangkat sampai dengan Desember 2015 ya. Kemudian rekognisi pembelajaran lampau RPL-nya diberikan 24 SKS sehingga proses pendidikan profesi gurunya harus diikuti hanya 12 SKS. Ada di pasal 16 dan 17 ya. Tetap melaksanakan seleksi administrasi dan seleksi akademik. Kalau tidak lulus ya tidak bisa juga. Kalau sudah lulus tetap menunggu antrian dan kuota begitu ya. Nanti apakah setelah lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik langsung bisa mengikuti program PPG? Ternyata jawabannya belum tentu juga, karena pertama harus ada penetapan kuota dari pemerintah tahun 2023 itu berapa yang harus berangkatkan ya istilahnya untuk mengikuti PPG ya. Kalau di 2022 yang lalu untuk Bapak Ibu guru TMT-nya sampai dengan Desember 2015 atau kita sebut PPG dalam jabatan kategori 1 ini itu 40 ribuan ya gitu dari 1 juta sekian orang gitu. Kalau nanti yang guru TMT 2016 ke atas itu 2022 kuotanya 36.000 dari 480 ribuan sekian guru. Nah, mudah-mudahan di 2023
untuk Bapak Ibu guru TMT yang sampai dengan Desember 2015 ini kuotanya lebih banyak gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru untuk yang TMT sampai dengan Desember 2015 tetap uji komprehensif, PPL, uji kinerja, dan uji pengetahuan. Tetapi nanti dalam pelaksanaannya karena hanya 12 SKS ini akan berbeda dengan Bapak Ibu guru yang TMT-nya 2016 sampai dengan 2025. Ini nanti melaksanakan PPG dalam jabatan disebut PPG dalam jabatan kategori 2 ya. Di 2022 ini sudah dilaksanakan PPG dalam jabatan baik kategori 1 maupun kategori 2. Untuk RPL-nya Bapak Ibu guru yang kategori 2 ini diberikan RPL 18 SKS sehingga pelaksanaan PPG-nya 18 SKS. Jadi berbeda dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi hanya 12 SKS kuliahnya. Kalau ini 18 SKS. Bedanya di mana? Kalau soal waktu mungkin agak berbedanya sedikit ya, tetapi dalam hal tugas pembuatan perangkat pembelajarannya itu yang membedakan ya. Untuk Bapak Ibu guru TMT 2016 sampai dengan 2025 atau PPG dalam jabatan kategori 2 ini tugasnya 2 kali lipat dari yang kategori 1. Karena untuk yang kategori 1 itu hanya 2 paket pembelajaran, kalau untuk guru yang kategori 2 itu 4 paket pembelajaran ya, perangkat pembelajaran yang dibuat. Tetap sama melaksanakan seleksi administrasi dan akademik, uji komprehensif PPL, uji kinerja, dan uji pengetahuan ya. Nah, itu Bapak dan Ibu yang bisa kami bagikan kepada Bapak dan Ibu berkaitan dengan pelaksanaan PPG ya, di mana di tahun 2023 mendatang selama ya RUU Sisdiknas itu belum disahkan atau bahkan gagal untuk disahkan, maka kita tetap mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen, di mana tunjangan profesi guru hanya diberikan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Dan sertifikat pendidik itu diperoleh melalui proses namanya program pendidikan profesi guru. Bagi Bapak Ibu guru dalam jabatan namanya PPG dalam jabatan. Bapak Ibu guru, mudah-mudahan sharing ini bisa memberikan informasi dan edukasi ya kepada Bapak Ibu guru supaya informasinya tidak simpang siur dan Bapak Ibu guru bisa memahami proses ini. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkunjung ke channel sertifikasi guru. Bagi Bapak Ibu guru yang memiliki pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar yang kita akan berbagi. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.